Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 oleh Ibu Doktorini Indahwati SE AKMSI CA CBV Cera. Kalian pasti tahu dong Disney. Siapa sih yang nggak tahu film-film Disney? Cinderella, Snow White, The Lion King, dan masih banyak lagi. Tapi siapa yang menyangka bahwa perusahaan besar ini pernah mengalami penurunan kinerja pada tahun 1984 sampai dengan tahun 2005 akibat manajemen bisnis yang salah oleh CEO-nya Eisner. Selama tahun itu tidak ada tokoh-tokoh animasi baru yang dimunculkan oleh Disney, dan Disney malah berekspansi ke berbagai sektor lain hanya demi profit semata. Pemasukan Disney yang terbesar sepanjang tahun 2005 malah bersumber dari bisnis hotel, restoran, taman bermain, kapal pesiar, dan film yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan animasi. Disney sudah kehilangan value atau nilai dari sebuah brand, dan perjuangan Disney dalam industri film animasi menjadi semakin berat dengan hadirnya Pixar yang memproduksi berbagai film yang segar, keren, dan berkesan. Lalu, bagaimana Disney bisa bangkit dari keterpurukan dan kembali menguasai pasar perfilman animasi? Let's check this out. Pada tahun 1991, Disney pernah melakukan kontrak dengan Pixar senilai 26 juta dolar untuk 3 film. Pixar menulis cerita dan juga memproduksi film, sedangkan Disney menyediakan dana dan mendistribusikannya. Film Toy Story merupakan salah satu film yang meraup keuntungan besar dalam kerjasama kedua pihak ini. Sehingga pada tahun 1997, Disney memutuskan untuk memperbaharui kontraknya menjadi 5 film dalam 10 tahun. Toy Story 2, Monster Inc., The Incredible, Finding Nemo merupakan film-film yang sukses besar di pasaran. Namun, di balik kesuksesan tersebut, ada ketegangan antara Steve Jobs selaku pemegang saham terbesar di Pixar dengan Michael Eisner yang merupakan CEO Disney pada saat itu. Steve Jobs merasa kontraknya tidak adil dan ingin merevisi kontrak tersebut, sedangkan Michael Eisner tidak ingin merubah sama sekali kontrak yang telah dibuat. Kejadian inilah yang menyebabkan rusaknya hubungan antara Disney dengan Pixar. Namun dari background ini pula, Bob Iger selaku CEO baru melihat bahwa Pixar sebagai masa depan bagi animasi perfilman Disney. Ada 3 tawaran yang Bob ajukan ke Dewan Direksi sebelum keputusan akuisisi ini dilakukan. Yang pertama, tetap mengandalkan manajemen saat ini. Yang kedua, menggantikan manajemen saat ini dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, mengakuisisi perusahaan animasi. Tapi Bob sendiri berusaha meyakinkan Dewan Direksi untuk memilih opsi ketiga. Dengan berbagai upaya, akhirnya Bob dapat meyakinkan Steve Jobs dan Pixar setuju untuk diakuisisi Disney dengan 2 syarat. Yang pertama, Pixar tetap beroperasi secara mandiri dan terpisah dari Disney. Yang kedua, Disney menghargai budaya kerja di Pixar apa adanya. Maka pada tanggal 16 Oktober 2006 terjadilah perjanjian akuisisi Disney terhadap Pixar dengan nilai akuisisi sebesar 7,4 miliar US dollar, yakni dengan mengkonversi setiap lembar saham Pixar menjadi 2,3 lembar saham Disney. Dan Steve Jobs sebagai pemegang saham 50,1% di Pixar menjadi pemegang saham individu terbesar dengan 7% saham atau senilai dengan 138 juta lembar saham Disney. Untuk menggantikan investasi senilai itu, Pixar diharuskan untuk membuat 70 film blockbuster, yaitu film-film dengan nilai penghasilan 100 juta US dollar. Langkah pertama Disney setelah mengakuisisi Pixar adalah merubah struktur manajemen serta mengadaptasi budaya kerja di Pixar, di mana setiap orang bebas berpendapat dan mengajar kreativitas tanpa hambatan. Ini sangat berbeda dengan budaya Disney yang mendikte proses kreatif dalam pembuatan film animasi. Akuisisi juga berpengaruh dalam pembuatan film Disney, di mana ada perbedaan tema cerita antara Disney dan Pixar. Jika diibaratkan dengan sebuah kalimat, film-film Pixar akan terdengar seperti "Wouldn't it be cool if?" Bukankah akan keren jika? Sedangkan film-film Disney akan terdengar seperti "Once Upon a Time," pada suatu ketika. Film Disney cenderung berdongeng, sedangkan Pixar mengajak penontonnya untuk melihat dunia yang berbeda. Bagaimana jika tikus menjadi chef terkenal? Bagaimana jika ikan terkena mental health issue? Akuisisi merupakan cara terbaik dan tercepat bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Terbukti dengan meningkatnya segmen media network pada operating income yang dinilai naik berturut-turut sebesar 14% dan 23% pada tahun 2006 dan 2007 setelah diakuisisi. Lalu pada tahun 2008, Disney sepenuhnya mengakuisisi Pixar. Apakah hanya terhenti sampai di situ? Tentu saja tidak.
Pada tahun 2009, Disney juga mulai mengakuisisi saham Marvel Entertainment. Lalu, 3 tahun setelahnya, Disney juga mulai mengakuisisi saham dari Lucasfilm. Karena proses akuisisi tersebut, ratusan karakter yang kini dimiliki oleh Disney menjadi ruang bertumbuh yang tidak terbatas bagi Disney. Jadi kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pelajaran kisah akuisisi Disney terhadap Pixar ini? Tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita, di mana perusahaan besar tidak selamanya menjadi guide bagi perusahaan kecil yang diakuisisi. Selain itu, dapat kita lihat Disney merupakan perusahaan yang besar, namun dia mau belajar dan malah mau mengadaptasi bagaimana manajemen terbaik yang dilakukan oleh Pixar. Sehingga keputusan Disney yang dilakukan untuk mengakuisisi Pixar itu sangat bagus. Lalu bagaimana menurut kalian? Pelajaran apa lagi yang dapat kita ambil dari kisah akuisisi yang penuh haru ini? Stay curious, stay healthy. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bye-bye!